Di sini saya akan menerangkan mengenai Mesolitikum. Manusia Paleolitikum masih rendah sekali tingkat peradabannya. Hidupnya mengembara sebagai pemburu, penangkap ikan, dan pengumpul bahan-bahan makanan seperti buah-buahan, jenis-jenis ubi, keladi, dan bahan makanan lainnya. Jadi sebanyak-banyaknya hanya mengumpulkan saja makanan apa yang ia dapati dari alam, atau yang lebih dikenal dengan food gathering. Zaman Paleolitikum berlangsung sangat lama sekali, kira-kira 600.000 tahun. Seakan-akan nampaklah betapa berat dan sulit lagi uletnya perjuangan manusia untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang sebenarnya, untuk mencapai kedudukan yang istimewa di dalam alam sekitarnya, kedudukan yang tertinggi di antara segala makhluk. Kita sudah ketahui bahwa menjelang akhir Pleistosen manusia telah menjadi manusia betul atau Homo sapiens. Maka sebagai manusia di dalam zaman Holocene pertumbuhannya tidak lagi dipersoalkan. Manusia Holocene sudahlah manusia seperti kita juga. Hanya kebudayaannya tentu saja melalui jalan perkembangan terus, semakin lama semakin cepat, sesuai dengan kemampuan manusia dengan akalnya, sehingga dalam waktu kira-kira 20.000 tahun sejak permulaan zaman Holocene, kini kita mencapai tingkatan yang sangat jauh lebih tinggi dari apa yang telah tercapai oleh manusia Paleolitikum selama 600.000 tahun. Setelah Pleistosen berganti dengan Holocene, kebudayaan Paleolitikum tidak begitu saja lenyap, melainkan masih terus berlangsung, kecuali mengalami perkembangan selanjutnya. Di Indonesia, kebudayaan Paleolitikum itu mendapat pula pengaruh-pengaruh baru dengan mengalirnya arus kebudayaan baru dari daratan Asia yang membawa coraknya sendiri. Kebudayaan Mesolitikum itu di negeri kita terutama sekali didapatkan bekas-bekasnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan baru-baru ini di Flores. Dari peninggalan-peninggalan itu dapat diketahui bahwa manusia zaman itu terutama masih hidup dari berburu dan menangkap ikan atau food gathering, seperti juga di dalam zaman Paleolitikum. Tetapi sebagian sudah mempunyai tempat tinggal tetap, sehingga tidak mustahil bahwa bercocok tanam secara kecil-kecilan dan sangat sederhana sudah mereka kenal. Bekas-bekas tempat tinggal mereka ditemukan di pinggir pantai dan di dalam gua-gua. Terutama disitulah didapatkan banyak bekas-bekas kebudayaan di samping penemuan-penemuan lepas lainnya di berbagai tempat. Yang selanjutnya ada Keukenmondinger. Suatu corak istimewa dari Mesolitikum ialah adanya peninggalan-peninggalan yang disebut dengan perkataan Denmark atau Keukenmondinger. Didapatkannya di sepanjang pantai Sumatera Timur Laut, di antara Langsa di Aceh dan Medan, beberapa puluh kilometer dari laut sekarang. Tetapi dahulunya di tepi pantai atau garis pantai bisa berubah-ubah. Bekas-bekas itu menunjukkan telah adanya penduduk pantai yang tinggal dalam rumah-rumah bertonggak. Hidupnya terutama dari siput dan kerang. Penyelidikan akan kepentingannya dan tempatnya dalam prasejarah terutama dilakukan oleh Dr. P.V. van Steen-Chelvens tahun 1925 yang sebagai pelopor dan pembuka jalan dalam ilmu prasejarah di negeri kita. Bisa dinamakan Bapak Prasejarah Indonesia. Selanjutnya ada Abrissous-Roche. Tempat penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum adalah Abrissous-Roche. Ialah goa yang dipakai sebagai tempat tinggal. Goa-goa itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang yang cukup untuk memberi perlindungan terhadap hujan dan panas. Di dalam dasar goa-goa itu didapatkan banyak peninggalan kebudayaan dari jenis-jenis Paleolitikum sampai permulaan Neolitikum, tetapi sebagian terbesar dari zaman Mesolitikum. Penyelidikan pertama terhadap Abrissous-Roche dilakukan oleh van Steen-Chelvens di Goa Lawa dekat Sampung, Ponorogo, Madiun. Dari tahun 1928 sampai 1931, alat-alat yang ditemukan banyak sekali macamnya. Alat-alat batu seperti ujung panah dan flex, batu-batu penggilingan, kapak-kapak yang sudah diasah,
alat-alat dari tulang dan tanduk rusa, dan juga alat-alat dari perunggu dan besi. Jadi rupanya ceruk itu lama sekali menjadi tempat tinggal manusia. Adapun tulang belulang manusia jenis Papua Melanesoide dan dari binatang didapatkan. Di daerah Bojonegoro ada beberapa abri sosroch yang terutama sekali menghasilkan alat-alat dari kerang dan tulang. Adapun tulang belulang manusia jenis Papua Melanesoide ditemukan. Di Sulawesi Selatan banyak didapatkan abri sosroch. Menjelang akhir abad yang lalu, beberapa dari gua-gua itu ialah yang ada di daerah Lamoncong masih didiami orang dari suku bangsa Toala. Selama tahun 1893 sampai 1896 ada dua orang sepupu, Fritz Sarrazin dan Paul Sarrazin, yang melakukan penyelidikan terhadap orang-orang Toala itu. Dari penyelidikan tersebut dapatlah dipastikan bahwa kebudayaan Toala itu termasuk kebudayaan Mesolitikum. Hasilnya yang terutama sekali adalah flex dan alat-alat dari tulang. Di antara flex itu banyak terdapat ujung-ujung panah yang mempunyai keistimewaan bahwa sisi-sisinya bergigi, seperti gergaji. Jenis ujung panah yang lain lagi terdapatkan dari abri sosroch di timur dan roti, di mana Alfred Buller menemukan flek kultur pula. Ujung-ujung panah itu kebanyakan dibuat dari batu indah seperti jaspis dan chalcedon, sedangkan semuanya bertangkai pada pangkalnya. Yang selanjutnya ada kebudayaan Bacson Haobin. Penyelidikan akan persebaran kapak Sumatera dan kapak pendek membawa kita ke daerah Tonkin di Indochina. Di sana ditemukan pusat kebudayaan prasejarah, ialah di pegunungan Bascon dan di daerah Hoan Bin yang letaknya berdekatan. Alat-alat yang ditemukan di situ menunjukkan adanya suatu kebudayaan yang sudah kita kenal sebagai Mesolitikum. Kapak-kapak yang dikerjakan secara kasar terdapat di samping-samping kapak yang sudah diasah tajamnya, Proto-Neolitikum. Di antara kapak-kapak itu ada banyak pebbles, kapak Sumatera dan kapak pendek. Adapun alat-alat dari tulang ditemukan juga. Tidak saja di dalam kebudayaannya di Tonkin itu ada percampuran, tetapi pun di dalam kebangsaannya, terutama percampuran antara bangsa Melanesoide dan Europaide. Itulah yang nantinya menjadi bangsa Austronesia, yang kemudian di dalam zaman Neolitikum tersebar ke seluruh kepulauan kita. Rupanya di Jawa dan Sulawesi bertemulah dua macam aliran kebudayaan Mesolitikum, yaitu yang pertama kebudayaan Bascon Haobin dengan pebbles dan alat-alatnya dari tulang yang datang melalui jalan barat, dan yang kedua ada kebudayaan Flek yang datangnya melalui jalan timur. Yang selanjutnya ada Danau Bandung. Dari daerah Priangan terkenal suatu dongeng yang menceritakan bahwa dataran tinggi Bandung dahulu kala adalah suatu telaga. Penyelidikan geologi oleh von Koeningwald membenarkan cerita itu. Garis tinggi 725 meter yang melewati Padalarang, Bandung Utara, Cicalengka, Banjaran, Sorong sampai ke sebelah barat Cililin dahulunya adalah garis tepi danau itu. Selanjutnya ada hasil-hasil kesenian. Sudah dikatakan bahwa di Eropa banyak didapatkan hasil-hasil kesenian yang menurut para ahli berasal dari zaman akhir Paleolitikum. Di negeri kita, tanda-tanda akan adanya kesenian baru ditemukan dalam zaman Mesolitikum. Di antara alat-alat batu yang ditemukan di Kejokenmondinger ada dua buah kapak yang diberi hiasan. Yang satu digambar dengan garis-garis sejajar dan yang lain dengan semacam gambar mata. Apakah gambar-gambar itu dimaksudkan sebagai tanda perseorangan belaka ataukah sebagai hiasan, tak dapatlah kita ketahui. Tetapi nyatalah bahwa gambar-gambar itu dapat kita anggap sebagai permulaan dari adanya kesenian.
Sebagaimana sudah pula dikemukakan, maka kesenian Mesolitikum yang bertingkat tinggi telah juga ditemukan bekas-bekasnya, ialah di Goa Leang-Leang di Sulawesi Selatan, berupa gambar berwarna-warni dari seekor babi hutan yang sedang lari, dan di beberapa goa lainnya gambar-gambar atau cap tangan yang berwarna merah. Menurut Van Heekeren, gambar babi hutan itu umurnya kira-kira 40.000 tahun. Jadi bertepatan dengan berakhirnya zaman Mesolitikum dan dimulainya zaman Neolitikum. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.